Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis, tanggal 13 April tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 11 sampai 26. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku? Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel,
dan sesudah Dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, "Oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati." Dan bagi kamulah, pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mari beralih. Banyak orang terbiasa mengucapkan selamat Paskah
dari bahasa Inggris, yaitu Happy Easter. Tetapi sekitar 10 tahun yang lalu, orang yang mengatakan yang benar Happy Passover bukan Happy Easter. Easter berasal dari kata Ishtar, yaitu perayaan kebangkitan seorang dewa bernama Tamus. Pendapat itu menjadi perdebatan. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Terlepas perdebatan itu, kebangkitan Yesus mengandung arti Passover yang artinya beralih. Yesus beralih dari kematian kepada kehidupan yang baru, bukan sekedar hidup lagi untuk melanjutkan hidup sebelumnya. Dalam peristiwa kebangkitan, Yesus tidak hanya Passover atau beralih dari kematian kepada kehidupan, tetapi kembali kepada para murid-Nya dan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Itulah yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini. Saudaraku terkasih, setiap tahun kita merayakan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi kita, perayaan Paskah bukan hanya sekedar peringatan. Selama masa Prapaskah, bacaan-bacaan kitab suci mengajak kita untuk memahami penderitaan Yesus dan bertobat, memperbaharui diri. Dalam perayaan Paskah, kita tidak hanya diingatkan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Perayaan Paskah lalu menjadi kebangkitan kita juga. Itu bukan berarti kita mati lalu hidup kembali. Kita mengalami Passover, beralih menuju hidup yang baru, yang lebih baik daripada sebelumnya. Pertanyaannya, apakah kita memang telah beralih ke hidup yang baru? Kalau ya, apa tanda-tandanya? Apa yang berubah dalam cara berpikir dan bertindak kita? Apakah kita sudah memiliki itikat, niat, dan tekad untuk memperbaiki diri kita? Kalau jujur, kita menyadari bahwa memperbaiki diri itu sering tidak mudah. Penghambatnya seringkali adalah pengalaman buruk kita di masa lalu, pikiran dan perasaan hati kita sendiri. Hasrat untuk menghayati iman Kristen secara lebih baik seringkali terhalang oleh ukuran-ukuran dan pemahaman-pemahaman serta harapan-harapan kita sendiri. Hal seperti itulah yang terjadi pada 2 orang murid dari Emmaus sebelum mereka berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. 2 murid dari Emmaus dan para murid yang lain berubah ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang membuka pikiran mereka. Oleh karena itu, mari kita mohon agar hati dan pikiran kita terbuka dan kita berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Semoga bersama Yesus itu kita beralih dari manusia lama yang menjadi manusia baru yang dijiwai oleh harapan dan semangat baru. Semoga demikian. Amin.